Pemirsa, 1 dari 5 hakim, yaitu Hakim Anggota Anas Mustaqim, menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion terhadap putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dalam kasus korupsi Bank Senturi. Menurut Anas, dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum dari KPK kabur karena tidak menyebutkan nama Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Ya, pemirsa, dan kita lihat sekarang adalah kutipan statement dari Anas Mustaqim yang mengatakan bahwa jadi Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua KSSK, kemudian Budiono sebagai anggota KSSK, dan Raden Pardede sebagai Sekretaris KSSK yang memutuskan untuk menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik sudah melakukan pula delik penyertaan atau turut melakukan tindak pidana korupsi. Ya, baik, pemirsa, Bang Lut, tadi itu statement dari Hakim Anas yang ternyata ada 1 orang dissenting opinion. Apakah itu bisa dijadikan sebagai sebuah acuan untuk kalau nanti memang KPK mengajukan banding, kayaknya Anda tidak bisa menerima kondisi banding untuk 17 tahun? Saya sekali lagi kan berbicara atas nama Budi Mulya, tidak berbicara keseluruhan kan gitu ya, dari kepentingan Budi Mulya ya. Betul tuh ada dissenting opinion itu, dan itu kita katakan di dalam eksepsi, di dalam nota keberatan. Kalau misalnya itu sederhana aja secara logika, kalau FPJP itu tidak benar dan itu merupakan kejahatan, kemudian yang dilanjutkan dengan pernyataan dari BI ditengarai berdampak sistemik dan kemudian disetujui oleh KSSK, ya, maka dan kemudian diserahkan ke LPS. Jadi ini kan produk dari siapa? Sederhana aja, ini kan produk dari Bank Sentral. Nah, KKSK membenarkan apa yang disampaikan oleh Bank Sentral kan, yang tadinya ditengarai berdampak sistemik, kemudian disetujui berdampak sistemik. Jadi mestinya confirm. Jadi mestinya itu sudah ada di KSSK sebenarnya. Nah, untuk menjelaskan kan gitu. Nah, Budi Mulya terhadap perbuatan ini kan jauh berapa lapis gitu kan. Belum lagi misalnya yang kita kutip juga di dalam nota pembelaan bahwa SBY juga berbicara melalui bukunya dengan mengatakan bahwa itu kebijakan dan benar. Kemudian dikeluarkanlah Perpu, ada 3 Perpu kan. Itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sebagai kepala pemerintahan mengambil kebijakan. Nah, Budi Mulya sebagai pelaksana menjalankan kebijakan, harus menjalankan undang-undang itu, karena itu kan kalau tidak menjalankan malah melanggar ya. Loh iya dong, tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kan. Dasarnya kan harusnya Perpu. Perpu itu yang membuktikan bahwa memang ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh negara kan, pemerintah. Tapi tidak sama sekali disinggung soal Perpu itu. Padahal 2 Perpu itu menjadi undang-undang. Kenapa tidak disinggung Perpu itu? Itu pertanyaan kita juga. Padahal itu titik tolaknya, itu pertanyaan kita juga. Jadi sama dengan debat yang di DPR kan gitu kan, nggak ada krisis kan begitu kan, ada atau tidak ada krisis. Nah, buat pelaksana Perpu itu sekali diundangkan, seperti Quick and Gi katakan, itu dia harus taat, harus tunduk gitu loh. Dan itu kan undang-undang. Itu undang-undang. Kalau nggak dilaksanakan artinya bahwa dia sudah lebih tinggi dari pembuat undang-undang dong jadinya. Nah, sekarang justru dikatakan salah apa yang dilakukan berdasarkan Perpu itu. Nah, jadi sekarang makanya kan ketika ditanya wartawan, bagaimana Pak pendapatnya dari 17 menjadi 10, dia spontan, dia meledak gitu ya ininya. Itu bukan itu soalnya, padahal Budi Mulya itu sangat tenang, kalem kan gitu. Iya, sidang terakhir gitu. Sangat ini ya, emosional sekali. Bukan, begitu udah selesai kan wartawan kan menyongsong, kan itu kan bicara step door gitu. Tapi kan statement Budi Mulya mengatakan bahwa ini adalah sebuah proses yang sebenarnya dia merasa tertekan karena dia meninggalkan keluarga cukup lama ya, 8 bulan. Oh, kalau itu ya, kalau memang keluarganya sangat apakah dia merasa dikorbankan dalam kasus ini sebenarnya? Dia nggak pernah mengatakan dia merasa dikorbankan gitu ya, karena dia merasa bahwa memang harus dia lakukan. Artinya dia sebagai bagian dari BI, sebagai deputy, dia juga ikut menyetujui. Itu nggak dibantah. Nah, tapi dalam perspektif tadi melaksanakan undang-undang kan, kalau itu Perpu yang dimaksudkan. Undang-undang. Baik, Bang Lut, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu, kita segera kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami.